Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai sosok pesulap yang selalu jadi mimpi buruk bagi para dukun, sepertinya fase ketenaran pesulap merah sedang berada di puncak-puncaknya. Mau di sosial media manapun, di portal berita manapun, pesulap merah pasti menjadi topik. Hal ini emang wajar karena pesulap merah ini berani tampil beda dan melawan para dukun. Warna baru ini nih yang membawa pesulap merah mendapat perhatian bahkan fans. Namun ketenaran dari pesulap merah bukan cuma karena dukungan fansnya ya, tapi juga datang dari orang-orang yang menantang sosok pesulap merah. Nah, contoh yang paling jelas nih kalau bahas tentang menantang ya tentu kita harus bahas Gus Samsudin di tempat pertama. Bang Udin ini adalah sosok awal mula super viralnya perseteruan pesulap merah dan para dukun sekarang. Konflik dengan Mas Udin ada banyak kalau soal pembuktian, mulai dari batu getar, keris petir, dan masih banyak lagi yang diklaim sebagai media penyembuhan. Andai saja Mas Udin tidak menantang Marcel pada sebuah video yang dia unggah, mungkin saja Indonesia cuma punya satu isu untuk dibahas yaitu kasus Ferdy Sambo. Itu saya ke rumah panjenengan ya tanggal 28 sama ke tempat beliau. Kamis malam Jumat. Sekalian saya mengundang Dek Marcel nih. Nah, kita tahu sendiri kan kalau karena video tadi, pesulap merah pun datang ke padepokan milik Bang Udin. Dan kemudian terjadilah peristiwa viral. Lebih dari satu kali ada. Oh? Lebih satu kali. Artinya kalau lebih dari satu kali. Iya, tapi KTP-nya mana? Setelah didatangi oleh pesulap merah, padepokan yang dibangun Gus Samsudin pun dibubarkan oleh warga setempat. Imbas dari pembubaran ini, Gus Samsudin kemudian melapor polisi dan pernah menantang ulang pesulap merah untuk membuktikan kesaktian miliknya. Nah, hingga sekarang hal ini gak pernah terjadi karena pesulap merah mengaku kalau Bang Udin cuman koar-koar karena tidak pernah menjawab pesan dari Marcel. Sosok kedua yang menantang Marcel dan harus kita bahas adalah Jindan. Pria yang satu ini baru-baru viral setelah masalah pesulap merah dan juga Gus Samsudin mencuat. Sejak kemunculannya, pria ini terus mengaku kalau punya ilmu kebal dan memiliki hubungan dengan makhluk gaib seperti jin. Saya pribadi nih, saya cucunya nih, cucu saya pribadi. Ini saya ngantri makan ya. Ke jin? Ya, mintanya ke jin, langsung ngantri makan tuh. Nah, saat menghadiri beragam podcast, Jindan ini selalu mencoba membuktikan kesaktiannya kalau dia itu kebal dan tidak tembus sama jarum. Mulai di podcast Dr. Richard sampai di podcast Dennis Clarista, pria ini juga mengaku jadi bagian dari Asosiasi Dukun Indonesia dan melaporkan pesulap merah ke polisi karena menganggapnya dukun cabul dan juga nipu. Laporan ini ditanggapi netizen sih sebagai hal lucu, karena kok dukun yang notabene-nya ngaku bisa santet malah ke polisi ya? Kok nggak langsung nyantet aja? Setelah hadir di mana-mana, Jindan ini nggak pernah digubris sama Marcel, bahkan seakan tidak dipedulikan. Ya karena merasa diabaikan, Jindan pun membuat hal viral baru dengan menantang Marcel adu tembak jarak 5 meter dengan taruhan 5 miliar rupiah. Nah karena hal ini mulai kemana-mana, pesulap merah pun memberi tanggapan dan menurutnya itu adalah jebakan. Hal ini disebabkan pembuktian kesaktian menggunakan senjata api dilarang sama Indonesia. Makanya pesulap merah menyarankan Jindan untuk ke kepolisian langsung untuk minta izin agar bisa melakukan pembuktian itu. Hal ini bukan gak mungkin terjadi kok, karena dulu Deddy Corbuzier pernah melakukan pembuktian serupa lewat ilmu sulap bukan ilmu pura-pura kebal. Setelah kedua kasus tadi viral, nah Marcel itu makin banyak ditantang orang-orang. Kebanyakan netizen sih berasumsi kalau penantangnya ini cuman mengarungi ombak viral dari masalah pesulap merah. Salah satunya ada Gus Nur Syamsun yang viral di TikTok menantang Marcel dengan penuh emosi. Sabar. Saya kapan-kapan mau ke Jakarta lah. Saya mau mencari itu pesulap merah itu. Pesulap merah tanah dancok juga pesulap merah gue. Saya menantang pesulap merah. Yo, saya tantang pesulap merah.
Bagi yang nggak tahu siapa orang ini, dia itu hampir mirip sama Gus Syamsuddin. Di YouTube miliknya yang udah punya 1,4 juta subscriber, mempertontonkan hal yang hampir mirip dengan Gus Syamsuddin, yaitu menantang dukun. Selain itu ada juga sih konten perjodohan ala-ala reality show-nya. Dari tantangan ini pesulap merah belum memberi respon apapun karena sepertinya lagi bosan sama model-model orang sakti seperti ini. Tapi tentu saja netizen menantikan pertemuan mereka. Entah itu netizen kubu pesulap merah ataupun netizen kubu Nur Syamsun. Berikutnya ada lagi nih orang yang mengaku sebagai perpatih nan sebatang yang menantang Marcel. Pria yang mengaku dari Medan ini ingin membuktikan kalau memang punya ilmu penglaris. Nah, sepertinya modelan dukun penglaris seperti ini susah untuk dipercaya netizen. Hei, Marcel Radival, alias pesulap merah, saya perpatih dan sabatang, menerima tantanganmu untuk membuktikan bahwa penglarisan itu ada. Selain ilmunya sulit untuk dibuktikan, andai emang pria ini punya penglaris, kok nggak dipakai untuk diri pribadi aja sih? Lumayan loh daripada cari gara-gara di media sosial, ya mending kayak sendiri dengan pakai penglaris. Oh iya, perpatih nan sebatang yang disebutkan juga sebenarnya mengundang pertanyaan netizen. Kata ini merupakan sebuah gelar terhormat di Minangkabau. Jadi makin sulit deh orang-orang percaya bagaimana gelar terhormat di Minang malah ada di Medan. Makanya alasan ini sih cukup untuk buat Marcel tidak menggubris pria tadi. Tantangan juga datang nih dari Kalimantan, tepatnya dari salah satu pemuda suku Dayak. Dia menantang pesulap merah untuk datang ke Kalimantan dan ingin membuktikan kalau kekuatan mandaunya adalah asli. Berani datang ke Kalimantan, kita buktikan. Kalau memang trik, gua tutup channel bro, tutup channel gua. Namun entah kenapa, beberapa hari kemudian pria ini malah mengunggah permintaan maaf dan ingin memberikan mandau pada pesulap merah. Ini saya akan kasih ini ya, sebagai permohonan maaf saya buat Bang Marcel ini. Padahal pesulap merah belum memberikan tanggapan apapun. Tapi nih soal tanggapan budaya mandau terbang Dayak, Marcel pernah membuat video untuk mengapresiasi hal tersebut sebagai pertunjukan budaya bukan kesaktian dari hal gaib. Oke. Gue demen nih kalau ada yang melestarikan budaya Indonesia untuk dikenalkan ke khalayak umum dalam konten hiburan seperti ini nih. Selain mandau terbang, ada juga sih tantangan keris terbang dari pria berpeci yang katanya berkekuatan asli dari gaib. Tapi kepalanya kok kaku amat om. Kayaknya ada yang nyangkut gitu. Hah? Kamu sangka ada tali? Kita di atas gak ada tali. Di bawah juga gak ada. Sepertinya bukan cuma orang awam nih yang turun untuk mendapat perhatian karena masalah pesulap merah. Dari kalangan artis yang lama tidak kelihatan batang hidungnya, juga memunculkan diri seperti yang dilakukan Sandy Tumiwa di acara Pagi-Pagi Ambiar Trans TV. Kemunculan Sandy Tumiwa di acara ini dengan alasan untuk turun gunung menantang pesulap merah. Menurutnya, pesulap merah itu terlalu sombong menyamaratakan seluruh orang yang mengaku punya ilmu gaib. Nah, karena ini tantangan yang baru dilontarkan, pesulap merah sih belum kasih respon. Tapi kalau dari netizen, udah keras banget karena menganggap Sandy Tumiwa cuma pansos doang. Bahkan cari-cari duit buat bakso. Semenjak kemunculannya di acara tadi, Sandy Tumiwa masih terpantau jadi bulian netizen. Nah, membicarakan perseteruan pesulap merah dengan berbagai pihak tadi, baru-baru ini di channel Denny Darko, Master Limbat berinisiatif mempertemukan pesulap merah dan Gus Syamsuddin untuk mendamaikan. Kira-kira apa hal ini bakal terjadi beneran?